Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sebelum kita mulai, mari kita membaca Fatihah bersama-sama agar Allah memberikan kita kemudahan untuk belajar pada kesempatan kali ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bagi kawan-kawan, ya nanti di tengah saya menyampaikan materi ada yang ditanyakan, dapat ditulis di kolom chat ya. Dapat ditulis di kolom chat, atau kalau memang diperlukan pertanyaannya disampaikan secara langsung, nanti setelah saya menyampaikan materi bisa open mic. Ya, kalau ada pertanyaan yang serasa susah untuk dituliskan, dapat disampaikan secara langsung. Sesi ini kita sampai pada materi unsur arsitektural masjid. Sebelumnya, melalui video YouTube, saya sudah menyampaikan materi tata ruang masjid. Sekarang kita berbicara unsur arsitektural masjid. Kalau kawan-kawan lihat pada gambar yang saya tampilkan di cover presentasi itu Masjid Shah Alam di Malaysia. Ya. Masjid Shah Alam termasuk masjid yang terbilang baru dibangun ya. Tahun 2000-an ini. Tetapi menggunakan unsur-unsur arsitektural yang secara kolektif dipersepsikan umat Islam sebagai ciri khas masjid. Ada kubahnya, ada minaretnya, ada pelengkungnya, segala macamnya. Kubahnya bergaya Timuriyah, minaretnya bergaya Utsmani. Ada unsur-unsur arsitektural tertentu ya, yang diidentifikasi oleh umat Islam secara kolektif sebagai unsur arsitektural yang merupakan ciri khas dari masjid. Sehingga dalam perancangan masjid, ya, kalian pasti sering kali juga menggunakannya di studio perancangan. Ya. Digunakanlah unsur-unsur arsitektural tertentu agar suatu bangunan atau suatu ruang yang kalian rancang itu dapat diidentifikasikan secara persepsional sebagai masjid. Ini juga berkaitan dengan materi sesi kedua yang sudah kita bahas ketika itu masih kita melakukan perkuliahan di dalam kelas ya, secara klasikal. Bagaimana disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan bahwasanya masjid ya, secara syariat dia harus dibedakan dari bangunan yang lain sebagai ikhtiar, sebagai ketentuan untuk membedakan tempat peribadatan umat Islam dengan tempat peribadatan umat yang lain, ya. Dan untuk memudahkan umat Islam menemukan masjid di dalam lingkungan kehidupannya. Salah satu upaya yang dilakukan oleh umat Islam ya, adalah mengidentifikasi unsur-unsur arsitektural tertentu sebagai ciri khas masjid ya, untuk membedakannya dengan tempat peribadatan umat yang lain, sekaligus untuk memudahkan umat Islam menemukan masjid di dalam lingkungan kehidupannya sehari-hari, terutama di lingkungan minoritas Muslim. Contoh saja di Bali, tidak sebanyak masjid seperti yang kita temui di Jawa gitu, di Bali itu. Dan radius pelayanan masjid sangat jauh, tidak seperti di Jawa. Di Jawa kita banyak menemukan masjid-masjid itu dalam tidak sampai radius 1 kilometer ada masjid lagi gitu ya. Mudah sekali ditemukan masjid di Jawa ini. Tetapi di Bali menjadi susah ya, menemukan masjid. Dan bagi pendatang ya Muslim
pendatang, dia baru datang di Pulau Bali, salah satu ciri khas unsur arsitektural masjid yang dapat dia temui ya minaret dan kubah. Dari jauh kalau dia sudah melihat minaret itu berarti masjid. Dari luar kalau dia lihat itu bangunan menggunakan kubah itu pasti masjid. Nah, itu memudahkan secara persepsional umat Islam mengidentifikasi suatu fungsi bangunan apakah masjid atau tidak. Sehingga sampai sekarang unsur-unsur arsitektural itu masih kita langgengkan, ya, pasti kita gunakan sebagai ciri khas dari arsitektur masjid. Memang permasalahannya nanti terjadi unsur-unsur arsitektural tersebut menjadi statik, ya, tidak dapat berkembang. Kita hanya melanggengkan tradisi, ya. Seakan-akan kita menutup kalau di Muhammadiyah itu yang menutup pintu tasdid gitu ya, menutup pintu pembaharuan. Seakan-akan masjid harus kubah, harus minaret, harus mihrab, ya. Pembaharuan itu dimungkinkan, tapi di sisi lain bagaimana pembaharuan itu dapat mempengaruhi juga persepsi umat Islam secara kolektif, ya. Contoh saja Masjid Salman yang secara simbolik dikatakan sebagai masjid modern pertama di Indonesia. Kalau katanya Pak Ahmad Mukman sebagai perancang Masjid Salman itu kan, itu hasil istihad arsitektur beliau, ya. Tetapi tetap saja Masjid Salman menggunakan minaret walaupun dengan tipologi minaret yang berbeda, ya. Tapi tetap saja menggunakan minaret sebagai ciri khas masjid. Pendidikan Indonesia UPI di Bandung, ya. Itu juga sebagai salah satu hasil dari istihad arsitekturnya Pak Ahmad Lukman, tapi tetap juga menggunakan minaret. Hatta sampai arsitektur masjid yang terbilang sangat kontemporer, ya, rancangannya Pak Ridwan Kamil, arsitektur Masjid Al-Safar yang di Jawa Barat, ya. Dan dari segi bentukan fisiknya itu sudah hampir jauh dari ciri-ciri masjid, ya. Tidak lagi menerapkan unsur arsitektural yang menjadi ciri khas masjid, tidak ada kubahnya gitu. Tidak ada ornamentasinya yang diidentifikasi sebagai masjid, tetapi tetap menggunakan minaret sebagai salah satu ciri khas dari arsitektur masjid, ya. Unsur minaret tidak dapat dihilangkan ternyata, ya. Ini memang menjadi tantangan sendiri bagi kita di bidang keilmuan arsitektur, bagaimana satu sisi tradisi itu dilanggengkan, ya. Tetapi di sisi lain tradisi itu terus bergerak, tidak mengalami statik. Ya, masa dari zaman dulu sampai zaman sekarang kita terus menggunakan minaretnya gaya Utsmani. Hanya karena kita mengidentifikasi itu salah satu periode kejayaannya umat Islam. Dan kita harus move on dari itu semua. Jangan sampai kita terjebak pada romantisasi, gitu ya. Bahwasanya kalau kita menggunakan minaret bergaya Utsmani, kita sudah merasa mempercaya, ya, padahal tidak, itu hanya ilusi saja. Nah, di slide ini, ya, di slide pertama ini, saya mengutip dari Profesor Yulianto Sumalyo, ya, kemudian Pak Ahmad Fanani, yang merupakan salah satu ahli perancangan masjid di Indonesia, yang beliau sudah almarhum, ya, beberapa tahun yang lalu, dan ada Profesor Yasin Hussein. Dari ketiga sumber ini, dari ketiga referensi ini, kita mendapati adanya unsur arsitektur, unsur universal arsitektur masjid. Apa yang dimaksud unsur universal, ya, adalah unsur yang secara persepsional kolektif diidentifikasi oleh umat Islam sebagai ciri khas dari masjid. Itu disebut dengan unsur universal masjid. Ya. Ada mihrab, ada mimbar, ada minaret, ya. Ada dika. Memang dika ini di Indonesia tidak populer sebagaimana di masjid-masjid di daerah Timur Tengah, ya. Kemudian ada Al-Maksurah, ya. Di Al-Maksurah juga tidak begitu populer di Indonesia, tapi kita dapati di masjid-masjid tradisional di Pulau Jawa, contohnya seperti Masjid Gede Yogyakarta maupun Masjid Gede Surakarta. Kemudian ada kubah, ada portal, dan ada ornamen. 7 unsur inilah yang disebut sebagai unsur universal arsitektur masjid.
yang diidentifikasi oleh umat Islam secara persepsional sebagai unsur-unsur arsitektural yang lekat dengan ciri khas masjid. Jadi kalau ingin merancang masjid, gunakanlah 7 unsur ini. Sehingga cara fisik, apa yang kita rancang, akan mencirikan sebagai arsitektur masjid. Nah, menurut Pak Yulianto Sumalyo ini, ya, kenapa tuh umat Islam kok sejak zaman dahulu melekatkan ke-7 unsur ini pada masjid, gitu ya, sehingga menjadi ciri khas masjid secara persepsional, dan kemudian 7 unsur ini menjadi fokus utama dalam pengembangan arsitektur masjid, ya. Mihrabnya terus mengalami pengembangan, mimbarnya, minaretnya, kubahnya, ya. Sehingga kita mendapati berbagai macam tipe-tipe kubah atau tipologi kubah, tipe-tipe ornamen, portal, minaret, segala macam. Itu menjadi fokus utama umat Islam ketika mengembangkan arsitektur masjid. Ke-7 unsur ini menjadi fokus utama umat Islam. Menurut Pak Yulianto Sumalyo, ya, hal ini dikarenakan umat Islam berkeinginan, ya, ingin menghadirkan masjid sebagai tempat peribadatan yang sebaik-baiknya. Karena masjid ini merupakan rumah Allah, Baitullah, tempat beribadahnya umat Islam, tempat berkumpulnya komunitas umat Islam, ya, harus ditampilkan yang mencerminkan muruahnya umat Islam, kehormatan dirinya umat Islam sebagai sebuah komunitas manusia yang berdimensi sosial teologis. Sehingga seluruh kreativitas, seluruh daya upaya, seluruh modal finansial, seluruh potensi keteknikan yang dimiliki umat Islam itu dicurahkan di masjid untuk mengembangkan 7 unsur ini. Karena adanya keinginan untuk menghadirkan masjid yang sebaik mungkin kualitas arsitekturnya. Selain, kata Prof. Yulianto Sumalyo, dikarenakan adanya tuntutan-tuntutan yang bersifat pragmatis, ya, untuk mewadahi kegiatan di dalam masjid, khususnya peribadatan sholat. Sehingga dibuatlah kubahnya dibuat yang sebesar mungkin agar bentang ruangnya itu semakin lebar, ya, agar tidak ada kolom yang menghalangi umat Islam untuk sholat di tengah ruang. Tidak ada kolom yang memutuskan soft sholatnya umat Islam ketika sholat berjamaah. Selain ada kebutuhan pragmatis ini, kebutuhan fungsional ini, juga ada kebutuhan tadi itu, dorongan untuk menghadirkan masjid sebagai tempat peribadatan dengan kualitas arsitektural yang sebaik mungkin. Nah, sementara menurut Pak Ahmad Fanani, ya, digunakannya unsur universal ini, Masjid Agung Jawa Tengah, salah satu karya Pak Ahmad Fanani yang monumental, ya, walaupun menggunakan atap tajuk, ya, tapi tetap juga menggunakan unsur universal. Ya. Ada mimbarnya, ada minaretnya, ya, ada portalnya, ada ornamennya, segala. Kata Pak Ahmad Fanani, ya, penggunaan unsur universal ini pada arsitektur masjid itu memiliki nilai simbolik sebagai kesatuan sosial yang umat Islam. Bahwasanya umat Islam dimanapun dia berada, zaman apapun, ketika membangun masjid, dia akan menggunakan unsur-unsur arsitektural yang sama. Dan ini mencerminkan kesatuan umat Islam sebagai ummah, sebagai kesatuan sosial yang berdimensi teologis. Jadi, mau membangun masjid dimanapun, di Jawa, di Bali, di Papua, di Aceh, bahkan di negara-negara atau benua yang lain, ya, hingga ke benua Amerika, ke wilayah Timur Tengah, segala macam, ketika umat Islam membangun masjid, dia menggunakan unsur universal ini. Untuk mencerminkan umat Islam ini satu kesatuan umat, merupakan bagian dari ummah yang sama, memiliki persepsi yang sama terhadap masjid. Nah, ini kata Pak Ahmad Fanani. Sehingga kenapa unsur-unsur ini tetap digunakan hingga hari ini, tetap dipertahankan, karena ada nilai simboliknya. Ya, itu merupakan cerminan dari kesatuan sosial umat Islam seluruh dunia. Karena konsep ummah ini kan tidak dibatasi geografi maupun periodisasi waktu. Sehingga dengan tetap menggunakan 7 unsur arsitektural masjid ini, ya, yang bersifat universal,
kita juga mengikatkan diri kita kepada pendahulu-pendahulu kita. Pendahulu-pendahulu kita menggunakan unsur-unsur ini hingga sekarang, sehingga kita merasa menjadi satu kesatuan ummah dengan pendahulu-pendahulu kita itu. Ya. Bukan saja sifatnya sinkronik ya, tapi juga sifatnya diakronik. Gitu. Nah, sekarang kita masuk dalam pembahasan satu persatu untuk universal arsitektur masjid. Kita mulai dengan mihrab. Nah, menurut Profesor Huri Hussein, mihrab pertama itu dibangun di Masjid Nabawi. Ya, mihrab pertama dibangun di Masjid Nabawi. Dibangun ya, atas prakarsa yang ketika itu menjadi gubernur Madinah adalah Umar bin Abdul Aziz. Ya. Menariknya begini, ketika suatu unsur arsitektural itu diterapkan di Masjid Nabawi, apalagi atas perintah seorang gubernur yang alim, ya Umar bin Abdul Aziz ini kan terkenal karena beliau selain kepala pemerintahan juga seorang ulama gitu. Dan beliau memprakarsai banyak sekali membangun unsur-unsur arsitektural baru pada Masjid Nabawi ya. Ketika itu diterapkan di Masjid Nabawi, apalagi atas prakarsa seorang ulama yang ternama, maka menjadi sinyal bahwasanya unsur arsitektural itu sah digunakan untuk masjid. Maka dengan cepat akan diikuti oleh masjid-masjid yang lain. Ya. Ketika mihrab digunakan di Masjid Nabawi, ya, masjid-masjid yang lain akan meniru. Ya. Dan Masjid Nabawi ini menjadi model. Apa yang diterapkan di Masjid Nabawi, masjid yang lain akan nurut, akan mengikuti. Ya. Trendsetternya di Masjid Nabawi, termasuk pada mihrab. Nah, menurut Dr. Zaki Muhammad Hasan, ya, pembuatan mihrab di masjid ini, ya, yang diawali oleh Umar bin Abdul Aziz di Masjid Nabawi, ini merupakan upaya umat Islam meniru altar di gereja Kipti. Ya, gereja Kipti itu di daerah Mesir. Ya. Jadi gereja-gereja Kipti ya, di Mesir itu dia punya altar. Ya. Dari altarnya itu menginspirasi umat Islam, termasuk Umar bin Abdul Aziz, untuk membuat mihrab di masjid. Tetapi pendapat Dr. Zaki Muhammad Hasan ini lemah, ya, karena adanya perbedaan antara altar dan mihrab. Kalau altar itu orientasi pendetanya menghadap jamaah dan posisinya sangat tinggi, ya, apalagi di gereja-gereja Romawi, ya, yang sekarang menjadi gereja Katolik, ya, dan gereja Bizantium. Itu posisi altarnya tinggi agar pendetanya dapat terlihat dari kejauhan. Pendetanya menghadap jamaah, ya, agar pendetanya dapat dilihat dari kejauhan oleh jamaah, sehingga dibuat tinggi itu altarnya. Dan orientasi pendetanya ke hadapan jamaah. Berbeda dengan mihrab. Pada awalnya mihrab itu ya hanya datar saja, tidak ada pembedaan antara ketinggian lantainya makmum dengan imam, tidak ada. Ya, hanya ruang khusus untuk makmum saja. Yang awalnya bentuk mihrab ini, kata Profesor Hussein, itu bentuknya hanya ceruk kecil saja, yang disebut dengan tok, ya, yang hanya cukup untuk kepalanya imam masuk. Nah, hanya ceruk kecil saja yang kemudian bertransformasi menjadi ruang tersendiri bagi imam dengan kapasitas 1 orang. Ya, ruang tersendiri bagi imam. Ya. Sehingga tidak dapat disamakan antara altarnya gereja Kipti dengan mihrab di masjid. Selain itu, fungsinya juga berbeda. Mihrab itu tempat imam sholat, kemudian sholatnya diikuti oleh makmum. Sementara altar, itu yang bersembahyang itu pendeta. Ya. Kenapa dibuat monumental altarnya? Agar dapat disaksikan jamaah. Pendetanya sembahyang dapat disaksikan oleh jamaah. Berbeda dengan kita. Ya. Imamnya sholat, makmumnya juga ikut sholat. Sehingga pada awalnya itu tidak terjadi pembedaan level lantai antara mihrab dengan tempat makmum sholat. Tidak ada pembedaan itu. Barulah pada masa-masa kemudian terjadi pembedaan, dinaikkan sedikit mihrabnya, ya, setinggi 15 cm, ya, agar jamaah dapat melihat atau makmum dapat melihat imam. Ya.
selain simbolisasi untuk menghormati yang menjadi imam. Imam itu kan orang yang memiliki kedudukan ilmu dan ketakwaan paling tinggi di antara jamaah sholat ya. Sehingga dihormatilah imam itu dengan membuat mihrab yang level lantainya lebih tinggi dari level lantainya makmum. Ya. Dan itu tidak terjadi pada masa Rasul Muhammad ya. Ya walaupun peninggian level lantai mihrab itu ada kiasannya ya. Ketika Rasul Muhammad mengajari umat Islam sholat dari atas mimbar, beliau sholatnya di atas mimbar ya, agar dilihat oleh jamaah yang lain. Nah, kemudian dari hadis ini dijadikan landasan untuk meninggikan mihrab ya, agar dapat imam sholat, agar dapat dilihat oleh jamaah, khususnya jamaah yang sedang belajar. Nah, tujuan dibuatnya mihrab ini kata Profesor Hussein ya agar ruang sholat itu menjadi lebih efisien. Ya. Tidak tepatlah menjadi efisien ya, karena efisien itu bahasa modern ya. Lebih efektif gitu ya. Tidak ada ruang yang tersisa gitu ya. Kalau kita sholat tanpa mihrab itu kan imam di depan, kemudian makmum itu soft pertamanya makmum mundur ya, sehingga ada space di kiri kanannya imam itu tidak digunakan. Agar ruang itu menjadi efektif secara fungsional dan dibuatkanlah mihrab agar imam itu masuk ke dalam ruangannya tersendiri dan makmum itu dapat maju gitu ya. Sehingga di depan makmum itu langsung dinding batas ruang sholat. Tidak ada lagi ruang yang terbuang. Ya. Selain untuk efektivitas, ya, tujuan dari digunakannya mihrab adalah sebagai tanda arah kiblat, agar umat Islam ini mudah untuk mengidentifikasi kemana harus menghadapkan wajahnya ketika sholat. Di mana ada mihrab, disitulah arah kiblatnya. Apalagi kalau kita datang ke daerah-daerah yang asing, gitu ya, daerah-daerah baru, kita sebagai pendatang. Sekarang mudah, kita punya kompas di aplikasi HP itu ada kompas, tapi zaman dulu itu susah gitu. Nah, tidak semua orang memahami ilmu untuk mengukur arah kiblat, untuk mengetahui di mana kiblat itu. Dengan adanya mihrab di masjid-masjid akan mudah kita menemukan di mana arah kiblat itu. Sehingga ketika kita sholatnya munfarid, sholat seorang diri, kita mudah sekali mencari di mana arah kiblat. Itu untuk mihrab. Ya. Di zaman Rasul Muhammad, Masjid Nabawi tidak ada mihrabnya. Yang kedua adalah mimbar. Berbeda dengan mihrab, mimbar ini sudah ada sejak masanya Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau awalnya menggunakan batang pohon kurma. Batang pohon kurma yang sudah tidak produktif, ya sudah tidak berbuah, itu ditancapkan untuk dijadikan sandaran beliau menyampaikan khutbah atau memberikan pengajaran kepada umat Islam. Sampai kemudian fisik umur beliau semakin bertambah sehingga fisik beliau semakin lemah dan tidak mampu berdiri dalam jangka waktu yang lama. Untuk memudahkan beliau tetap menyampaikan khutbah dan pengajaran dalam jangka waktu yang panjang itu dibuatkanlah mimbar. Yang pada awalnya mimbarnya Rasul ini seperti undakan anak tangga, setinggi 3 undakan ya. Nah ini masjid Utsman ini, mimbarnya tinggi. Mimbarnya tinggi. Dulu masjidnya Rasul, ya, ketika digunakan mimbar, pohon kurma itu, sandaran kurma tidak lagi digunakan, ya mimbarnya Rasul setinggi 3 undakan anak tangga. Beliau duduk di sana. Ya. Di waktu-waktu tertentu beliau berdiri agar dapat dilihat oleh umat Islam. Di waktu-waktu tertentu beliau duduk. Bahkan ya, kata Pak Ahmad Fanani, mimbar di masjid ini bukan saja digunakan dalam proses pengajaran maupun dalam proses peribadatan sholat ya, seperti sholat Jumat, adanya khutbah gitu. Sehingga Rasul Muhammad akan memberikan khutbah di atas mimbar, tetapi juga memiliki fungsi politik. Fungsi politik ya. Mimbar itu
bagaikan singgasana, ya, singgasananya Rasul Muhammad untuk menyambut delegasi dari wilayah-wilayah yang lain untuk mengadakan perjanjian damai dengan Rasul Muhammad dan umat Islam maupun untuk masuk Islam. Ya. Menariknya begini, ketika delegasi-delegasi itu berasal dari wilayah yang memiliki kekuatan politik besar ya di luar Jazirah Arab, ya, seperti Romawi gitu ya, maka delegasi itu akan diterima di ruang sholat dan Rasul Muhammad akan duduk di atas mimbar, duduk di atas mimbar yang layak, singgasana itu. Ini untuk mencerminkan bahwasanya ya, Rasul Muhammad menerima mereka dengan cara yang baik, ya, sesuai dengan tradisi mereka, ya, seorang raja duduk di atas mimbar gitu ya, untuk menerima delegasi yang datang, juga untuk menunjukkan bahwasanya umat Islam memiliki kehormatan. Umat Islam memiliki kehormatan. Ditunjukkan kehormatannya umat Islam itu dengan Rasul Muhammad duduk di atas mimbar, sementara delegasinya duduk di bawah. Umat Islam yang ketika itu hidup di Jazirah Arab, padang pasir, yang baru saja membangun peradabannya, yang sudah menggentarkan Romawi, itu menunjukkan kehormatan dirinya umat Islam itu. Walaupun dari segi fisik, bangunannya umat Islam tertinggal jauh dari Romawi. Tapi ditunjukkan dengan kehormatan, ya, Rasul Muhammad duduk di atas mimbar, di singgasana itu. Ya, sehingga kalau di dalam kerajaan-kerajaan di dunia barat itu ya, raja itu punya singgasana di kerajaan, ya, di istananya, maka pemimpin umat Islam itu memiliki singgasana di masjid. Yang satu istana, yang satu masjid sebagai pusat politik umat Islam. Nah, tetapi kalau delegasi yang datang berasal dari sesama masyarakat Arab, dari Jazirah Arab, maka akan dijamunya di ruang sufah, ya, dijamu secara kekeluargaan, semua duduk di bawah, ya. Kesan egaliternya sangat kuat gitu. Kalau delegasi datangnya dari luar Jazirah Arab, dari kerajaan lain yang memiliki kekuatan politik yang besar, ya, maka akan dijamu di ruang sholat dan Rasul Muhammad duduk di atas mimbar. Ya. Karena kerajaan-kerajaan besar itu sudah terbiasa dengan hierarki strata politik yang ketat begitu. Ya. Sementara kalangan Jazirah Arab itu cenderungnya masih egaliter, ya. Khusus yang kalangan-kalangan Badui itu, maka diterima di ruang stupah, semua duduk di atas tanah yang sama, gitu ya. Nah, melanjutkan tadi perkataan Sidi Ghazal bahwasanya mimbar itu juga berfungsi sebagai memiliki fungsi dalam aspek politik, ya. Kita tahu ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menggantikan Rasul Muhammad sebagai pemimpin umat Islam, ya, maka khutbah pengukuhan beliau, ya, pidato kenegaraan pertama kali beliau ya dilakukan di mimbar masjid. Begitu juga dengan Sayyidina Umar, begitu juga dengan Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali dan pelanjut-pelanjutnya. Mimbar itu memiliki kekuatan politik, ya. Barang siapa yang berbicara di atas mimbar, maka dia diakui sebagai memiliki legitimasi sebagai pemimpin umat Islam. Ya. Nah, fungsi ini nanti semakin luntur, ya, fungsi politik ini ya, semakin luntur walaupun power politiknya tidak luntur, ya, tapi secara simbolik semakin luntur ketika Muawiyah bin Abu Sufyan itu memindahkan pusat politiknya dari masjid ke istana. Dulu rumahnya pemimpin itu di sebelah masjid, ya, mengikuti rumahnya Rasul Muhammad di sebelah Masjid Nabawi, yang dulu disebut dengan Darul Imarah, ya. Ya, rumahnya pemimpinnya rumah biasa itu, ya, bersebelahan dengan masjid atau berdekatan dengan masjid, ya. Pusat politiknya, pusat pemerintahannya di mimbar masjid. Nah, ketika Muawiyah bin Abu Sufyan menjadi pemimpin umat Islam,
periode peradaban Islam memasuki fase Umayyah, nah, maka Muawiyah bin Abu Sufyan ini memindahkan pusat politiknya dari masjid ke istana. Dan dibuatlah istana baru. Ini banyak faktornya ya. Salah satu faktornya adalah terpengaruh dari kemegahan kerajaan Romawi pada masa itu. Kerajaan Romawi punya istana yang besar, kemudian diikuti oleh Muawiyah. Seorang raja yang besar itu harus punya istana yang besar. Dipindahkanlah kekuasaannya dari masjid ke istana, sehingga tidak lagi tinggal di Darul Imarah. Ini kata Sidi Ghazalba, inilah titik awal terpisahnya fungsi politik dari masjid. Ya. Persoalan politik dialihkan ke istana. Masjid tidak lagi sebagai pusatnya politik. Tetapi masjid tetap berada di bawah kekuasaan politik. Ya. Karena Muawiyah tidak lagi sholatnya di masjid, maka diutuslah utusan pemerintah, ya. Imamnya diutus oleh Muawiyah, muadzinnya diutus oleh Muawiyah, termasuk khotibnya diutus oleh Muawiyah, gitu ya, yang mewakili pemerintah untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan politik di atas mimbar, menggantikan Muawiyah. Untuk mencitrakan atau mencerminkan kekuasaan politiknya itu besar, gitu ya, menguasai wilayah yang sangat luas, maka mimbar di zaman Umayyah itu dari 3 undakan anak tangga ditambah menjadi 6, ya. Ditambah 3 jadi 6. Mimbarnya semakin tinggi untuk mencerminkan bahwasanya dinasti Umayyah itu memiliki kekuatan politik yang besar, ya. Mimbar sebagai singgasana, ya, walaupun yang berpidato, yang berkhutbah itu hanya utusan, gitu ya, bukan Muawiyah secara langsung, ya. Dengan ditambahnya undakan mimbar itu menjadi 6 undakan anak tangga, itu menunjukkan kekuasaan politik yang besar. Jadi, mimbar itu cerminan kekuasaan politik. Nah, ini kata Syekh Khairuddin Wanili, beliau seorang murid dari Syekh Nasruddin Al-Albani, ya. Beliau mengisyaratkan bahwasanya mimbar itu diupayakan agar tidak mempersempit ruang sholat. Jangan sampai membuat mimbar yang besar sekali sehingga menghalangi ruang sholat, ya, menghalangi soft sholat. Soft sholatnya terputus gara-gara mimbar, ya. Karena menjaga keberlanjutan soft sholat itu lebih diutamakan. Tidak membuat mimbar yang terlalu tinggi, tidak mempersulit khotib. Mimbarnya terlalu tinggi, apalagi ada pintunya, pakai tangga yang susah dijangkau, ya mempersusah khotib. Apalagi kalau khotibnya sudah usia lanjut. Dan tidak memperindah mimbar sehingga perhatian jamaah itu tersorot pada mimbar, ya. Dan selain itu karena dinilai oleh Khairuddin Wanili sebagai perbuatan yang mubazir, ya, membuang-buang biaya. Nah, ini yang dimaksud dengan dika di sini, ya. Ini dika ini. Ruang yang ditinggikan ini, ya, ini dika. Nanti kita akan bahas dika. Kita bahas maksurah dan dika dulu, ya. Agak berlanjut. Dika ini merupakan bangunan bertingkat berukuran kecil di dalam ruang sholat masjid. Yang dimaksudkan muadzin mengumandangkan adzan, iqamat, dan membaca Al-Quran. Jadi kalau di zaman dulu itu, ya, karena belum ada pengeras suara, ya muadzin ketika mengumandangkan adzan, muadzinnya banyak, ya. Kalau di masjidnya Utsmani ada 4 minaret, ya berarti ada 4 muadzin. Semuanya naik ke atas minaret. Termasuk satu muadzin akan naik ke atas dika untuk mengumandangkan adzan. Semua berbarengan adzannya itu. Agar di dalam masjid terdengar, ya, dan agar di luar masjid terdengar. Dan dika ini digunakan oleh muadzin untuk mengumandangkan iqamat, serta membaca Al-Quran khususnya sebelum pelaksanaan ibadah Jumat, ya, sholat Jumat. Jadi seorang muadzin, sholatnya, kegiatannya, adzan, iqamat, membaca Quran itu di atas dika itu, di bangunan yang bertingkat itu, yang ditinggikan, sehingga berbeda dengan jamaah yang lain. Ini secara simbolik untuk memberikan kedudukan yang terhormat kepada muadzin.
Apalagi kalau muadzin ini dikaitkan dengan sahabat Bilal, gitu, Bilal bin Rabah sebagai muadzin pertamanya Rasul Muhammad. Jadi seorang muadzin ini bukan kalangan yang biasa, ini kalangan yang terhormat selain imam gitu ya. Tidak semua jamaah itu dapat mengumandangkan azan, apalagi di masjid-masjid yang di bawah kontrol pemerintah pada masa itu ya. Imam itu utusan pemerintah, muadzin itu utusan pemerintah. Dan di bawah muadzin itu, ya, di bawah dika itu ya, itu diperuntukkan untuk kalangan penghafal Quran. Di atas itu untuk muadzin, di bawah untuk kalangan penghafal Quran. Dibedakan tempat sholatnya, dibuatkan zona khusus. Ini orang-orang yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan umat Islam pada umumnya. Sementara maksuroh, nah ini maksuroh, ini gambarnya, ini di Masjid Jami' Damaskus. Maksuroh yang digunakan Muawiyah bin Abu Sufyan. Yang kita dapati juga maksuroh di Masjid Gede Kauman Yogyakarta, itu masih ada maksurohnya walaupun tidak lagi berfungsi. Sementara maksuroh itu bilik sholat khusus untuk khalifah atau untuk Amirul Mukminin atau untuk pemimpinnya umat Islam. Ya. Ini dilakukan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan dikarenakan beliau merasa takut dengan ancaman dari kalangan Khawarij, ya, yang sejak sengketa, ya kita katakan sengketa lah, ya, keributan di antara umat Islam gitu ya. Dikatakan sebagai sebuah pertempuran, kok kayaknya umat Islam ini bertempur terus-menerus ya, tidak pernah selesai sampai sekarang ini. Sengketa, perebutan kekuasaan gitu ya, keributan berkaitan dengan kekuasaan politik antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian ada sekalangan umat Islam memisahkan diri. Ya. Kalangan umat Islam memisahkan diri, tidak memihak pada Ali bin Abi Thalib dan tidak memihak kepada Muawiyah. Yang kalangan umat Islam ini menganut teologi Khawarij, bahwasanya Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah sudah keluar dari Islam, ya, dikarenakan bersepakat atas dasar hukum buatan manusia, tidak menggunakan hukum dari Allah, gitu. Maka adanya kalangan Khawarij ini mengkhawatirkan bagi Muawiyah, mengingat ya Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu meninggalnya di masjid. Nah, karena pemimpin-pemimpin sebelumnya meninggal di masjid, ya, Muawiyah takut ya, bagaimana kalau sholat di masjid kemudian dibunuh oleh Khawarij itu. Maka dibuatlah Al-Maksurah, ya, bilik khusus tempat sholatnya Muawiyah. Sebagai pemimpinnya umat Islam, dijaga ketat ya, dan memiliki pintu keluar khusus. Kalau terjadi sesuatu, diserang gitu masjidnya, Muawiyah dapat keluar dari masjid dengan aman. Sampai kemudian ketika pergolakan politik itu semakin kuat, ya, Muawiyah tidak lagi mau sholat di masjid, ya. Sholatnya nanti musola di istana gitu. Sehingga maksurah tidak lagi digunakan oleh Muawiyah. Maksurah ini sampai digunakan juga pada masjid-masjid Turki Utsmani ya. Bedanya kalau di masjid Turki Utsmani itu sultan sholatnya di balkon masjidnya. Di lantai mezaninnya masjid, di lantai mezanin. Di lantai 2. Yang terpisah dari jamaah yang lain. Ya. Sultan itu pintu masuknya berbeda dengan jamaah kalau di Turki Utsmani itu ya. Jadi sultan itu masuk, naik tangga, langsung naik ke lantai 2 masjidnya. Ada apa istilahnya ruang transitnya dulu. Dari ruang transit itu langsung terhubung dengan ruang sholatnya sultan di lantai 2 masjid, di mezaninnya masjid. Itu sampai Turki Utsmani ya. Karena kan ketika itu pergolakan politik kuat. Bagaimana sultan ini memimpin pemimpinnya umat Islam dapat sholat di masjid, tetapi dapat terlindung dari pemberontakan, penyerangan, dan segala macam. Menurut Pak Ahmad Fanani, ya, Al-Maksurah ini dihukumi tidak termasuk bagian dari masjid.
tidak termasuk bagian dari masjid. Dia hanya tambahan saja. Yang membedakannya dengan bilik pastur di gereja. Ya. Tambahan saja al-maksurah ini. Dan dia bukan bagian dari masjid. Gitu. Itu untuk maksurah dan dika. Sementara untuk minaret, ya, pada awalnya Bilal bin Rabah, sahabat yang ditugasi oleh Rasul Muhammad untuk mengumandangkan adzan, itu adzannya di atas atap rumah. Ya. Di atas atap rumah. Atap rumah itu setinggi 7 undakan anak tangga, kata Profesor Hussein. Nah ini rumahnya Ibnu Umar bin Khattab, anaknya Umar bin Khattab, ya, anaknya Umar bin Khattab. Nama anak beliau Ibnu Umar, itu punya rumah tinggi rumahnya 7 undakan anak tangga. Dari atas itulah Bilal mengumandangkan azan. Nah, pada masa Utsman bin Affan, ya, karena pada masa awal itu tidak ada minaret, ya, azan masih dikumandangkan di atas atap rumah, ya. Pada masa Utsman bin Affan, dan ini sudah dimulai pada masa Umar bin Khattab, ya, ketika umat Islam memenangi peperangan yang besar dengan Romawi dan Persia, sehingga banyak kalangan masuk Islam karena melihat kehebatannya umat Islam memenangi peperangan itu, ya. Banyak yang masuk Islam dan kemudian pindah ke Madinah, sehingga kota Madinah semakin luas dan semakin padat dengan penduduk. Nah, termasuk pasarnya, ya, semakin besar pasarnya, semakin padat pasar Madinah ketika itu. Sehingga Utsman bin Affan mengambil ijtihad kalau azan dikumandangkan di atas atap rumah yang berdekatan dengan masjid ketika pelaksanaan sholat Jumat, itu dikhawatirkan tidak dapat terdengar oleh seluruh umat Islam yang ketika itu pusat kegiatannya ya di pasar, ya. Pusat perekonomiannya di pasar. Maka Utsman bin Affan mengambil ijtihad, azan dilakukan 2 kali, dikumandangkan 2 kali. Yang sampai sekarang sebagian dari saudara Muslim kita masih menggunakan ijtihadnya Utsman bin Affan ini, walaupun sudah ada minaret. Sehingga azan pertama di pasar sebagai pemberitahuan waktu sholat Jumat akan datang, sehingga pasar-pasar harus ditutup agar umat Islam dapat ke masjid. Setelah di masjid, waktu sholat sudah masuk, barulah azannya di tempat tertinggi di sekitar masjid untuk menandai azan masuknya waktu sholat. Gitu. Ya. Pada masa itu tidak ada minaret, sehingga ijtihad itu dilakukan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Ketika masa Umar bin Abdul Aziz sebagai gubernur Madinah, kota Madinah itu sudah sangat luas dan sudah sangat crowded sekali, ya. Sangat padat sekali. Sehingga dibangunlah minaret sebagai tempat muadzin untuk mengumandangkan azan agar suara azan ini dapat terdengar dari kejauhan. Karena pada masa itu yang mengumandangkan azan hanya Masjid Jami. Nah, di dalam kota Madinah, Masjid Jami hanya Masjid Nabawi ini. Jadi azan hanya dari Masjid Nabawi. Bagaimana azan dari Masjid Nabawi dapat terdengar jauh? Dalam radius kota Madinah yang semakin luas dan semakin padat, dibuatlah minaret oleh Umar bin Abdul Aziz. Ya. Dibuat 4 minaret, nggak tanggung. Umar bin Abdul Aziz langsung buat 4 minaret di Masjid Nabawi. Sehingga dengan itu, azan dapat dilakukan di tempat yang lebih tinggi, sehingga suaranya dapat terdengar lebih jauh. Dan di 4 arah. Nah, ini ada beberapa perbedaan dari mana asal-usul minaret itu. Oleh Pak Ahmad Fanani dijelaskan ada 3 kemungkinan. Pertama, bisa jadi terinspirasi dari menara gereja di Damaskus. Yang kedua, bisa jadi terinspirasi dari menara gereja Kipti di Mesir. Ya. Menara gereja di Damaskus itu isinya lonceng, gitu ya, untuk menandai waktu peribadatan kalangan Kristiani.
Sementara menara gereja Kipti di Mesir, menara gereja ini digunakan untuk semedi, ya, menghadap ke matahari. Semedi menghadap ke matahari. Atau bisa juga kemungkinan terinspirasi dari mercusuar di Mesir, ya, di sepanjang Alexandria itu, ya. Sudah banyak dibangun mercusuar sebagai bantuan dari kapal-kapal agar kapal-kapal dapat berlayar dan menemukan daratan, ya, mercusuar. Dari ketiga ini dikuatkan oleh Profesor Hussein, kemungkinan yang paling kuat terinspirasi dari mercusuar itu. Sehingga namanya minaret, ya, masih ada hubungannya dengan kata nar, ya, cahaya, nur, cahaya, ya, nar, api, ya. Karena mercusuar pada masa itu menggunakan api, belum ada lampu, gitu ya. Kemungkinannya dari mercusuar itu. Ya. Bahkan kita lihat minaret di Masjid Jami' Samara ini dulu digadang-gadang jadi ibu kotanya Baghdad, tapi gagal, ya, ditinggalkan kemudian kotanya. Minaretnya spiral, ya. Ini terinspirasi dari zigurat, ya. Zigurat dari arsitektur Mesopotamia. Ya, minaretnya tinggi sekali, bayangkan skala manusianya ini minaretnya tinggi sekali. Dan minaret ini di luar masjid, dia pakai kuda nih. Ya. Nah, kalau jalan capek nih, muadzinnya nih. Pakai kuda naik ke atas, kemudian adzan di atas, turun lagi naik kuda. Baru masuk ke ruang sholat. Makin karena begitu tingginya minaretnya itu. Kita lanjutkan, ya, unsur arsitektural yang universal pada masjid. Yang kelima adalah kubah. Kubah. Ya, menurut Pak Ahmad Fanani, tidak diketahui masjid apa yang pertama kali menggunakan kubah. Tetapi tradisi menggunakan kubah pada masjid sudah dimulai pada masa dinasti Umayyah. Ya. Apalagi dinasti Umayyah kemudian memindahkan ibu kota umat Islam ke Damaskus, yang ketika itu, ya, dulunya merupakan kekuasaan dari Romawi. Ya. Kita tahu semua Romawi adalah masyarakat yang pertama kali membangun pelengkung, busur, dan kubah. Ya. Contohnya kuil Pantheon, gitu ya, kubah. Nah, menurut Profesor Yulianto Sumalyo, ya, kubah ini awalnya digunakan umat Islam dengan tujuan fungsional. Bagaimana membuat ruang sholat yang lebar, ya, tanpa memutus saf sholat, ya, tanpa ada tiang di tengah. Kalau dulu, ya, ciri khas dari ruang sholat itu kan hipostyle, jajaran kolom-kolom itu, ya. Ternyata jajaran kolom-kolom itu memiliki hambatan, ya, untuk keberlanjutan saf sholat. Apalagi kalau saf sholatnya harus terpotong dengan kolom-kolom itu. Maka umat Islam mempelajari sistem struktur baru kubah diterapkan di masjid agar mendapatkan ruang sholat yang tidak terhalang kolom di tengah. Dan untuk memudahkan jamaah makmum untuk melihat imam di depan, tidak terhalang kolom, ya, pandangannya tidak terhalang kolom. Nah, secara simbolik, menurut Pak Ahmad Fanani, penggunaan kubah ini untuk menegaskan hierarki ruang masjid. Ya, menegaskan, kalau dulu kubah itu kan di mihrab, ya. Dulu itu kubah di mihrab atau berdekatan dengan mihrab untuk menegaskan kedudukan imam dan khalifah yang sholat di dalam maksuro itu. Hierarkinya berbeda dengan jamaah yang lain. Dibuatkanlah atapnya kubah. Seperti di Masjid Cordoba. Ya. Di Masjid Cordoba, kubahnya itu di tempat mihrab, ya, di tempatnya imam sholat. Untuk menegaskan ruang itu memiliki nilai yang berbeda. Karena apa? Ditempati oleh imam memimpin sholat dan ditempati oleh khalifah pemimpinnya umat Islam sholat.
Ya. Yang ini secara konseptual sebenarnya penggunaan kubah untuk tujuan membentuk hierarki ruang itu sudah merusak egalitarianisme ruang sholat. Ya. Di zaman Rasul Muhammad, ruang sholat itu sifatnya egaliter. Semua ruang, semua sisi ruang, semua bagian ruang, ya, itu nilainya sama. Tidak ada pengkhususan, tidak ada bentuk atap yang berbeda, tidak ada bentuk kolom yang berbeda, semuanya sama. Tempat imam dan tempat makmum semuanya sama. Itu menjadi ciri khas dari tipologi ruang hipostyle, yang jajaran kolom-kolom itu ya. Semua ruang nilainya menjadi sama. Tidak ada satu ruang yang lebih khusus daripada ruang yang lain. Tidak ada bagian ruang yang nilainya lebih tinggi daripada bagian ruang yang lain. Ya. Semua nilainya sama. Nah, ini sebagai cerminan bahwasanya masjid yang merupakan pusat komunitas umat Islam, ya, ruang sholatnya sama nilainya, ya, hierarkinya sama, ya, egaliter, untuk menunjukkan bahwasanya struktur sosial umat Islam itu sifatnya egalitarianisme. Semua orang dapat menjadi imam asal ilmunya baik. Dia paling bertakwa. Tidak memandang ras, tidak memandang etnik, ya. Semua orang boleh sholat di tempat paling pertama, ya. Sholat di bagian soft pertama itu boleh, ya. Tidak dikhususkan untuk pejabat, tidak dikhususkan untuk orang kaya, tidak. Sehingga di dalam ruang masjid, ruang sholat, semua umat Islam itu sama. Pembentukan komunitas umat Islam kan pertama kali dilakukan di ruang sholat dengan sholat jamaah itu. Dengan tipe ruang hipostyle yang ruangnya tanpa hierarki, semua bagian nilainya sama, untuk menunjukkan bahwasanya sedari awal pembentukan komunitas umat Islam itu sifatnya sudah egaliter. Apalagi di zaman Rasul Muhammad tidak ada mihrab, ya, untuk menegaskan hierarki imam, ya, nggak ada. Nah, dengan adanya mihrab, dengan adanya kubah, itu sudah membentuk hierarki ruang sholat di masjid. Ada bagian-bagian tertentu yang nilainya lebih tinggi daripada bagian yang lain, khususnya di bagian tempat imam, mihrab, dan di bagian tempat sholatnya khalifah di maksurah. Ya. Nah, yang disampaikan oleh Syekh Khairuddin Wanili itu menarik, ya, karena menjadi salah satu pendapat di kalangan umat Islam, adanya pengharaman menggunakan kubah. Begitu juga pengharaman menggunakan atap tajuk, karena dinilai sebagai bentuk tasyabuh bil kufar, ya, menyerupai tempat peribadatan non-muslim, ya. Menggunakan kubah menyamai tempat peribadatan orang-orang Romawi yang pagan, gitu, dan kemudian memeluk Kristiani, ya, memeluk Kristen. Menggunakan atap tajuk menyerupai Meru tempat peribadatan umat Hindu. Nah, ini menarik nih pendapatnya Syekh Khairuddin Wanili. Ya, penggunaan kubah dilarang karena menyerupai tempat peribadatan umat lain. Tasyabuh bil kufar itu haram. Ya. Dan pendapat ini banyak juga dianut oleh umat Islam. Ya. Banyak dianut umat Islam. Pelarangan menggunakan kubah dan bentuk-bentuk atap lain yang dinilai menjadi ciri khas tempat peribadatan umat yang lain. Nah, mengenai ini, tasyabuh bil kufar ini, kita akan membahas pada sesi selanjutnya terkait dengan prinsip rancangan masjid. Insya Allah kita lanjutkan pada sesi selanjutnya untuk pembahasan itu. Yang terakhir, unsur universal yang terakhir adalah portal. Minaret, ornamentasi kita tidak bahas, ya, karena unsur ornamentasi sudah kalian pelajari di mata-mata kuliah yang lain, adanya arabex, intricate, mukornas, segala macam, ya, itu sudah menjadi pembahasan yang sering diulang-ulang di berbagai mata kuliah. Unsur universal yang terakhir untuk masjid adalah portal. Yang menurut Pak Ahmad Fanani, ini portal dimaksudkan, ya, untuk memberikan kesan monumental pada arsitektur masjid. Arsitektur masjid sebagai tempat berkumpulnya komunitas umat Islam, ya, yang oleh syariat disebut sebagai Baitullah, ya, tempat peribadatan kepada Allah, ya, ruang khusus yang diperuntukkan bagi umat Islam untuk beribadah kepada Allah, dibuat monumental. Salah satu caranya monumentalisme itu ya dengan portal yang disebut dengan iwanat, ya. Pintu masuknya dibuat portal besar, ya.
agar skala masjid itu menjadi monumental. Selain itu, portal juga menghubungkan antar kolom ini, pelengkung-pelengkung ini. Ya. Dimanapun sekarang, hampir di semua masjid kita mendapati masjid menggunakan portal, apakah portal antar kolom atau portal sebagai pintu masuk yang besar. Ya, portal sebagai pintu masuk yang besar, ya menyerupai Wanat itu salah satunya di Masjid Kampus UGM gitu ya. Pintu masuk utamanya dari bawah itu ya, dari arah timur itu baru kita masukkan ada portal besar itu untuk monumentalitas masjid. Untuk menegaskan bahwasanya masjid ini hierarki ruangnya berbeda dengan ruang-ruang yang lain, sehingga dibuat monumental. Monumentalitasnya dibentuk oleh portal, minaret, kubah, yang masjid mendominasi sistem spasial dalam ruang kehidupannya umat Islam. Itu pembahasan kita berkaitan dengan 7 unsur arsitektur masjid yang merupakan unsur-unsur universal, ya, tapi kita hanya membahasnya 6, sedangkan 1 unsur ornamentasi kita tidak bahas secara spesifik. Ya. Dari ke-7 unsur itu yang memiliki sejarah yang berbeda-beda dan pengembangannya juga berbeda-beda, sehingga melahirkan beragam unsur arsitektural masjid. Dari kubah, dari minaret, dari mihrab, kita mendapati model-model yang berbeda, tipe-tipe yang berbeda. Penggunaan unsur itu dan pengembangannya dilandasi 4 prinsip. 4 prinsip. Jadi apakah sekarang kita boleh mengurangi atau menambahkan unsur baru? Boleh. Nah, landasannya 4 prinsip ini. Ya. Prinsip pertama, ya, perkembangan unsur arsitektural masjid itu yang mengalami penambahan maupun mengalami perkembangan merupakan hasil dari karakter keterbukaan umat Islam terhadap peradaban yang lain. Karena umat Islam terbuka untuk belajar dari peradaban yang lain, ketika menguasai Damaskus, dia belajar kepada peradaban Romawi, ketika menguasai Mesir, dia belajar dari peradaban Mesir yang sudah sangat tua, ketika menguasai Persia, dia belajar dari peradaban Persia. Ya. Keterbukaan diri itu, ya, sebagai langkah awal untuk belajar, menyebabkan arsitektur masjid mengalami peningkatan kualitas unsur arsitekturalnya. Mengalami penambahan unsur dan mengalami peningkatan atau perkembangan unsur arsitekturalnya. Bagaimana cara kita sekarang untuk mengembangkan unsur arsitektur masjid agar tidak stagnan? Ya, syarat pertama, keterbukaan ini harus kita miliki. Kita tidak menutup diri dari perkembangan zaman. Kita tidak menutup diri untuk belajar dari peradaban lain yang secara teknologi lebih maju dari kita, secara arsitektural lebih maju dari kita. Yang sekarang notabene ya arsitektur dari negeri barat. Gitu ya. Itu yang dilakukan oleh umat Islam pada masa lalu, sehingga kualitas unsur arsitektural masjid terus mengalami perkembangan, ya, tidak stagnan. Ya. Bentuk kubahnya terus mengalami pengembangan, bentuk minaretnya terus mengalami pengembangan, ya, agar tidak terjadi pengulangan. Ya. Sekarang kan kita hanya pengulangan-pengulangan saja, atau kebanyakan dari kita ini kita pakai minaret dari zaman Utsmani, kita pakai minaret dari zaman Timuriyah, kita pakai minaret dari zaman-zaman sebelumnya, dari zaman Maghrib segala macam. Ya. Sebagaimana dilakukan oleh Pak Ahmad Lukman dan Pak Ridwan Kamil, gitu. Kita harus terbuka. Keterbukaan diri ini untuk memajukan unsur arsitektural masjid inilah disebut oleh Pak Ahmad Lukman dengan istihad dalam arsitektur. Ya. Kita harus berani terbuka, kita harus berani maju, gitulah. Agar apa? Agar unsur-unsur arsitektural yang universal itu tidak beku, tidak statis dia. Harus terbuka kita. Apa atau unsur-unsur dari perkembangan arsitektur terkini yang dapat kita gunakan pada masjid, ya. Baik dari segi bentukan, baik dari segi teknologinya, baik dari segi sistem strukturnya, segala macam. Ya. Keterbukaan. Nah, kedua, unsur-unsur itu ya, yang kita gunakan pada masjid ya, harus sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah, ini
Prinsip kedua ini kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya berkaitan dengan prinsip rancangan masjid. Bagaimana dulu umat Islam menggunakan kubah yang pada awalnya kubah ini untuk kuil-kuil pada masa Romawi, kemudian digunakan pada masjid, karena ada proses penyesuaian. Bagaimana para ulama kita dulu di tanah Jawa ini menggunakan atap tajuk yang awalnya digunakan pada Meru, atau ketika Sunan Kudus ya, menggunakan bali kulkul untuk minaret masjid Kudus, ya itu ada penyesuaian. Penyesuaian dengan nilai-nilai Islam ini akan kita bahas pada sesi selanjutnya, insya Allah. Nah, prinsip ketiga, unsur arsitektural masjid ini ya, kedudukannya sekunder saja, ya bukan unsur utama. Unsur utama masjid ya fungsi. Tanpa 7 unsur universal itu, masjid tetap masjid kalau terpenuhi syarat-syarat masjid yang sudah kita bahas pada sesi kedua dan sesi ketiga kemarin. Unsur arsitektural masjid ini hanya unsur sekunder pada masjid saja. Dia tidak menjadi penentu sah tidaknya masjid. Dia tidak menentukan sah tidaknya suatu ruang dinyatakan sebagai masjid atau tidak. Ya, unsur arsitektural masjid ini kedudukannya sebagai unsur sekunder, hanya untuk memudahkan aktivitas umat Islam di masjid atau untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan atau tuntutan-tuntutan dilakukannya kegiatan di dalam masjid. Berkaitan dengan kenyamanan termal, berkaitan dengan sholat dan tidak putus, berkaitan dengan suara muadzin yang dapat terdengar lebih jauh, segala macam. Ya. Sifatnya sekunder, ya. Tanpa semua unsur itu pun, tanpa 7 unsur itu pun, masjid tetap masjid kalau terpenuhi syaratnya. Ya. Jadi, ya, persepsi kolektif umat Islam ada salahnya juga gitu ya. Kalau tidak kubah ya bukan masjid, bukan. Ya. Bahkan kalau suatu tanah, ya dia masih hamparan tanah, tidak ada bangunannya, dan hamparan tanah itu diwakafkan untuk masjid, dan terpenuhi syarat-syarat masjid yang lain, maka dia masjid, walaupun tanpa bangunan, tanpa unsur arsitektural sama sekali. Ya. Jadi, ya ada salahnya juga persepsi kolektif umat Islam sekarang. Tidak pakai minaret, bukan masjid. Tidak. Unsur sekunder ini tidak menentukan sah tidaknya suatu ruang dinyatakan sebagai masjid atau tidak. Nah, yang prinsip keempat sudah kita bahas ya. Ini yang lebih tepat. Seharusnya persepsi kolektif itu dibangun atas landasan kita menggunakan unsur arsitektural yang sifatnya universal untuk masjid sebagai cerminan kita sebagai umat yang sama. Ummatan wahidatan. Bagi ummah, kesatuan ummah. Dimanapun kita membangun masjid, kita memiliki unsur-unsur arsitektural yang sama untuk mencerminkan kita sebagai umat yang sama, umat Islam, sebagai kesatuan umat yang sama, umat yang berdimensi teologis. Nah, demikian ya, pembahasan kita pada kesempatan ini, sesi ini, unsur arsitektural masjid. Kita sudah membahas unsur universal masjid, kemudian kita membahas masing-masing unsur berkaitan dengan asal mula dan perkembangannya. Kemudian kita sudah membahas 4 prinsip unsur arsitektural masjid yang harus melandasi penggunaan unsur-unsur arsitektural tertentu pada masjid. Sepertinya ada pertanyaan nih. Dari Mbak Karina Azhara. Biasanya untuk masjid berlantai banyak, lantai di atas mihrab, lantai jamaah biasanya diberi void yang luas. Sehingga void ini mengurangi luas lantai di atasnya. Namun jika tuntutan desainnya harus memuat banyak jamaah dan efisiensi lahan terbatas, apakah diperbolehkan void di atas mihrab atau imam ditiadakan, diganti dengan lantai biasa sehingga dapat menambah kapasitas jamaah? Vertikalitas ruang masjid itu kan baru zaman-zaman sekarang saja. Masjid itu di zaman Utsmani masjid ya bertingkat tapi lantainya mezanin gitu ya, tidak seperti lantai kita sekarang, lantai 2 yang hampir full gitu. Ya karena ada tuntutan-tuntutan ya. Tuntutan salah satunya keterbatasan lahan, jumlah jamaah yang terus meningkat sehingga lantai masjid dibuat vertikal ke atas.
mengapa dibuat void ya? Ini tujuannya pertama agar jamaah dapat melihat makmum. Karena ada salah satu pendapat dalam fikih ya, sholat jamaah itu, jamaah harus dapat melihat makmumnya. Sehingga dibuat void agar jamaah di lantai 2 dapat melihat makmum di lantai 1. Kemudian agar jamaah dapat melihat khotib ketika sholat Jumat. Nah, itu juga menjadi salah satu pendapat dalam fikih ya. Bahwasanya ketika sholat Jumat, jamaah itu harus dapat melihat khotibnya. Maka dibuat void agar dapat melihat ke bawah gitu ya. Siapa imamnya, siapa makmumnya. Yang menjadi masalah yang sudah pernah kita bahas itu pada pembahasan sesi 4 kalau tidak salah ya. Berkait dengan fungsi masjid. Yang menjadi masalah, jamaah wanitanya di atas, jamaah prianya di bawah. Ya. Padahal kita tahu wanita ya, kalau ada ibu hamil, kemudian ibu-ibu membawa anak-anak kecil, dia harus naik tangga itu ke atas. Ya. Dan di depan tempat sholatnya itu void. Ya. Kalau tidak dilengkapi dengan railing yang aman, itu bahaya bagi anak-anak. Ya. Dan itu memberatkan bagi ibu-ibu hamil. Ya. Apalagi lansia dari kalangan wanita untuk naik ke lantai atas itu. Ya. Jadi ada satu tipologi ruang yang bagus. Ya, Masjid Baitul Makmur di Denpasar di daerah Monang Maning. Jadi kalau kawan-kawan ke Denpasar, daerah Monang Maning itu kalian harus ke Masjid Baitul Makmur. Itu salah satu masjid terbaik di Bali dari segi pengelolaannya, hampir-hampir mirip dengan Jogokarian ya. Hanya namanya tidak sebombastis Jogokarian ya. Masjid Baitul Makmur ya. Masjid Baitul Makmur itu kebalik ya. Tempat sholat wanita di bawah, tempat sholat pria di atas ya. Sehingga tidak ada void. Tempat sholat wanitanya di bawah. Untuk kemudahan akses jamaah wanita. Karena ibu-ibu, anak-anak pasti ikut ibu-ibunya. Mayoritas kan begitu. Bagi yang hamil, akan mudah untuk sholat di masjidnya. Tidak harus naik tangga yang tinggi itu, sampai ke lantai 2, apalagi ke lantai 3. Bapak-bapak ini yang katanya, atau pria ini fisiknya lebih kuat daripada wanita, ya, ditaruh di lantai 2. Sehingga tidak ada void. Lalu bagaimana jamaah wanita yang di ruang khusus itu dapat melihat imam ya pakai layar, pakai video. Ya. Masjid itu dikelola oleh Muhammadiyah ya. Jadi dengan masjid itu dikelola Muhammadiyah bahkan menjadi basisnya Muhammadiyah secara sosiologis di sekitar masjid itu ya. Ya berarti menandakan ya itu diperbolehkan. Paling tidak dalam pemahaman keagamaan Muhammadiyah gitu ya. Wanita di bawah, pria di atas. Bagaimana agar wanita dapat melihat imam pakai layar, pakai TV ya. Itu bisa begitu. Ya. Itu salah satu cara saja ya, salah satu cara. Ya, saya juga ngeri sekali kalau ada masjid tinggi, apalagi licin, keramik, tangganya ke atas harus digunakan oleh wanita, anak-anak, itu mengerikan. Potensi keamanannya itu patut dipertanyakan. Apalagi tangganya terbuka ketika hujan kena tampias air, hujan segala macam. Potensi bahayanya menjadi sangat tinggi sekali. Harusnya kita sekarang harus membuat tipologi baru lah untuk tata ruang itu. Dengan satu sisi kita punya tuntutan terhadap efisiensi lahan semakin terbatas di lingkungan perkotaan. Satu sisi jumlah jamaah terus meningkat ya. Bagaimana tata ruang masjid ini bisa bukan saja efisien ya, tapi efektif. Salah satu efektivitas itu kan memberikan rasa aman. Begitu kira-kira Mbak Karina. Kemudian ada Mas Rizky Setia. Jika satu jamaah berada pada bangunan yang berbeda, apakah itu masih terhitung satu jamaah? Kasus saat sholat Jumat masjid penuh dan jamaah sholat di rumah depan masjid. Ini salah satu yang dibahas panjang lebar oleh Syekh Shalih Al Fauzan dan Profesor Husain. Ya, Syekh Shalih Al Fauzan bermadzhab Hambali, sedangkan Profesor Husain bermadzhab Syafi'i. Ya. Di dua buku itu kita dapati diperbolehkan asal
softnya bersambung, ya, asal softnya bersambung. Silahkan membaca buku itu, Mas Rizky, karena ini berkaitan dengan pembahasan fikih ya, tidak berkaitan secara langsung dengan pembahasan arsitektural ya. Softnya bersambung. Syaratnya begitu. Kemudian Mas Rahmat Adi Nugroho, bagaimana langkah-langkah yang Bapak rekomendasikan dalam rangka menggeser persepsi masyarakat sehingga masyarakat tidak kaget dengan adanya pemodelan dalam hal pengurangan maupun penambahan unsur arsitektural masjid di masa yang akan datang. Begini, pembentukan persepsi, ini kan Arling ya. Pembentukan persepsi itu kan melalui dua tahap. Ya. Pertama, persepsi yang sifatnya kognitif, dan kedua, persepsi yang sifatnya afektif ya, emosional. Yang pertama kognitif, rasional, kemudian yang sifatnya emosional. Ya, persepsi yang tingkat pertama, persepsi yang sifatnya rasional ini, bangunlah sebanyak-banyaknya masjid, ya, atau rubahlah sebanyak-banyaknya masjid dengan unsur-unsur arsitektural yang baru. Nah, karena persepsi kognitif itu kan semakin banyak akan semakin diidentifikasi itu, gitulah. Ya. Semakin banyak masjid menggunakan kubah, maka bagi kalangan awam umat Islam akan dipersepsikan itulah masjid. Nah sekarang persepsi kognitif ini main banyak-banyakan nih, main kuantitas nih. Ya. Semakin banyak masjid model seperti yang ditawarkan Pak Ridwan Kamil dalam Masjid Al-Irsyad maupun Masjid Al-Safar, ya, semakin banyak tipologi masjid seperti itu dalam segi perwujudan fisiknya, berkaitan dengan unsur-unsur arsitektural yang digunakan, ya maka persepsi itu lama-lama akan berubah. Ya persepsi berubahnya tidak cepat ya. Paling tidak generasi selanjutnya akan berubah itu. Bagaimana cara kita menghilangkan minaret dan secara persepsional itu diterima oleh umat Islam, toh sekarang sudah ada teknologi pengeras suara, kita tidak butuh lagi minaret ya. Rubahlah sebanyak-banyaknya, bangunlah sebanyak-banyaknya masjid tanpa minaret. Perubahan persepsi pasti selalu akan diawali dengan keributan massa gitu ya, keributan di kalangan massa terkait dengan pro kontra sekarang itu biasa. Itu biasa itu dalam proses perubahan persepsi itu. Ya. Tapi persepsi itu akan berubah ketika generasi seterusnya akan melihat fenomena arsitektur masjid tanpa minaret. Itu generasi selanjutnya itu. Generasi-generasi kita, generasi yang lebih tua dari kita itu sudah terbiasa masjidnya minaret. Tapi yang kita incar sekarang generasi selanjutnya masjid tanpa minaret. Mungkin begitu ya. Yang salah satu dihilangkan adalah unsur minaret karena adanya teknologi pengeras suara sehingga tidak lagi dibutuhkan minaret. Secara fungsional, mungkin secara simbolik masih iya, secara fungsional mungkin tidak lagi dibutuhkan. Kedua, nah ini susah nih. Ketika persepsi yang sifatnya kognitif itu sudah mulai bisa dirubah, sekarang persepsi yang sifatnya afektif ini atau yang emosional ini susah nih. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan psikologis umat Islam. Ya. Kenapa sekarang masih digunakan minaret bentuknya Utsmani? Karena persepsi kognitif, persepsi emosionalnya itu mencerminkan kejayaan umat Islam. Itu susah sekarang kita ini. Ya. Nah, sekarang kalau kita membangun minaret gaya As-Safar gitu ya. Jangan-jangan persepsi kolektif yang umat Islam itu sudah minaretnya Illuminati, begitu loh. Nah, persepsi kita ketika Illuminati, wah ini sesat nih, Dajjal nih segala macam. Sehingga kan persepsi afektifnya itu kan negatif. Berbeda kalau kita pakai minaret gaya Utsmani, ini kebanggaan umat Islam nih. Kenapa? Karena mencerminkan kejayaan peradaban Islam. Nah, di sini susahnya. Nah, kita nih, ya, terutama kalian sebagai calon arsitek yang profesional gitu, bagaimana merubah persepsi umat Islam secara kolektif berkaitan dengan unsur arsitektural pada masjid. Kita harus memainkan dua tingkat persepsi itu. Tingkat pertama persepsi kognitif, tingkat kedua persepsi afektif ya. Ini dilakukan oleh Pak Ahmad Lukman sehingga beliau juga dikenal ya, walaupun beliau tidak setuju ya, beliau dikenal sebagai arsitek tanpa masjidnya. Karena beliau ingin merubah mindset atau persepsi umat Islam arsitek tanpa kubah ya.
beliau ingin merubah mindset umat Islam. Masjid itu tidak ada hubungannya dengan kubah. Kubah bukan syarat sahnya masjid. Sehingga beliau banyak membangun masjid tanpa kubah. Ya. Untuk merubah persepsi kognitif itu ya, masjid tidak identik dengan kubah gitu ya. Dibangunlah sebanyak-banyaknya masjid tanpa kubah. Bagaimana cara menyentuh persepsi yang sifatnya afektif? Nah, Ahmad Lukman memberikan makna baru bahwasanya masjid dengan bentukan unsur arsitektural yang baru tanpa kubah, atapnya datar, menggunakan teknologi struktur bentang lebar. Beliau berikan maknanya istihad dalam arsitektur. Ini menandakan umat Islam dapat maju, ya. Menandakan umat Islam dapat beradaptasi dengan kemajuan zaman, menandakan umat Islam dapat menguasai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi baru di bidang ilmu arsitektur. Nah, diberikan makna-makna baru, sehingga secara emosional umat Islam dapat menerima kehadiran unsur itu secara positif. Nah, ini sebenarnya menjadi domainnya mata kuliah kritik arsitektur ya, dan arsitektur lingkungan, bagaimana memainkan persepsi ini. Nah, begitu ya yang bisa saya sampaikan. Sudah ada 3 pertanyaan tadi. Nah, kita cukupkan. Jangan lupa sesi selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip perencanaan masjid. Kita akan membahas apa yang dimaksud tasyabuh dalam konteks arsitektur masjid, dan apa yang dimaksud dengan larangan tidak berlebih-lebihan dalam pembangunan arsitektur masjid. Kita akan membahas pada sesi depan, insya Allah. Kita akhiri sesi ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kawan-kawan sudah bergabung pada sesi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.